Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di video aku dan selamat datang lagi di channel YouTube Info Mas Dedi. Seperti biasa, di sini aku akan memberikan sebuah informasi dan akan menggalinya secara mendalam. Untuk kali ini aku akan membahas sesuatu yang ekstrim, sesuatu yang menjijikan, tetapi berhubungan dengan makanan. Nah, bagi kalian yang penasaran nih, aku akan bahas apa nih? Kalian bolehlah untuk subscribe channel YouTube aku dulu, karena untuk subscribe channel YouTube itu nggak akan mengurangi nilai ibadah kalian walau sedikit. Nah guys, untuk video kali ini aku akan membahas tentang makanan-makanan ekstrim yang ada di seluruh dunia. Tapi aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian yang sudah subscribe channel YouTube aku, yang sudah like video-video aku dan share video aku mau ngucapin terima kasih banyak. Nah, ketika kalian membicarakan tentang makanan, mungkin yang ada di benak kalian itu sesuatu yang enak, sesuatu yang unik rasanya gitu ya. Apa jadinya kalau kalian tuh mendapatkan sebuah makanan-makanan ekstrim yang gak lazim, yang biasa kalian konsumsi seperti hari-hari biasa. Nah guys, kali ini aku akan membahas tentang makanan-makanan ekstrim di seluruh dunia. Apakah salah satunya ada di Indonesia? Oke, jadi yang pertama itu langsung aja ya. Yang pertama itu berasal dari negara Filipina. Nah, negara tetangga kita yang terletak di atas Pulau Sulawesi ini mempunyai makanan-makanan unik dan salah satunya itu adalah balut. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu balut, mungkin kalian akan mengira kalau balut itu kayak telur rebus biasa, telur bebek yang direbus biasa. Tetapi ketika kalian membuka kulit balut ini, mungkin kalian akan menemukan sesuatu yang unik, sesuatu yang sedikit menjijikan, karena dalam balut ini terdapat sebuah embrio yang sempurna 70% dan bentar lagi akan menetas. Jadi makanan ini sudah turun-menurun di negara Filipina ya guys. Jadi masyarakat itu percaya kalau balut ini mempunyai protein yang tinggi dan akan bagus ketika dikonsumsi oleh pria karena akan mendapatkan stamina yang kuat. Bagi kalian yang ingin makan balut, aku akan kasih sebuah informasi cara makannya gimana gitu kan. Oke, jadi untuk yang pertama itu kalian harus mengupas ujung kulitnya tersebut. Lalu setelah dikupas, kalian bisa menaburi dengan sedikit garam dan sedikit cuka. Lalu kalian bisa meminum cairan yang ada di dalam telur balut tersebut. Lalu setelah itu kalian baru bisa nih mengonsumsi embrio yang ada di dalamnya. Kalian mau coba atau enggak? Aku sih enggak ya guys. Walaupun aku dibayar 20 juta buat mengonsumsi itu, aku bakalan ngambil duitnya aja. Setelah itu makanya aku buang gitu kan. Aku buang. Oke, yang selanjutnya itu masih dari negara Filipina lagi. Gue rasa ini Filipina kayak banyak sekali makanan-makanan ekstrim dan menjijikan kali ya. Jadi yang kedua ini adalah pakpak. Nah, bagi kalian nggak tahu apa itu pakpak, mungkin ketika pakpak ini disediakan dengan nasi hangat, kalian akan sangat bergairah ingin mengonsumsinya. Tapi aku pikir ketika kalian mengetahui bahan-bahan dasar dari pakpak ini sendiri, aku pikir kalian nggak akan seselera itu. Mungkin selera makan kalian akan hilang gitu aja. Karena pakpak ini untuk bahan-bahannya itu berasal dari sampah. Nah, kenapa demikian? Ternyata pakpak ini dulu itu dikonsumsi oleh masyarakat Filipina yang miskin gitu. Jadi untuk penjual-penjual pakpak biasanya mereka mencari daging-daging sisa itu sekitar jam 2 pagi, maksud gua jam 2 pagi, dan setelah terkumpul mereka akan membersihkan daging tersebut, dibersihkan ini, setelah dibersihkan baru dimasak seperti layaknya daging-daging pada umumnya. Menggiurkan sepertinya. Oke, yang selanjutnya itu makanan ini berasal dari Asia lagi, yaitu negara Vietnam. Kalau Vietnam menurut aku memang banyak juga sih makanan ekstrimnya. Salah satunya yaitu tikus panggang. Kalau tikus panggang ini menurut aku di Indonesia juga ada, khususnya di Pasar Tomohon di Sulawesi sana. Nah, untuk biasanya konsumsi tikus ini untuk upacara-upacara khusus aja kalau di negara-negara Vietnam ya. Jadi perbedaan dari tikus panggang di negara Vietnam sama di Indonesia itu, kalau di Vietnam tikusnya itu berasal dari sawah. Kalau di Indonesia itu tikusnya itu diambil dari hutan yang ada di Sulawesi sana. Nah, untuk mengkonsumsinya, untuk memasaknya itu pertama tikusnya itu dibakar terlebih dahulu. Setelah dibakar,
baru bisa dipotong-potong dan dimasak sesuai selera kalian. Bisa dirica-rica, bisa ditumis, bisa juga di sup atau sejenis makanan yang kalian selerain gitu loh. Untuk yang selanjutnya itu makanan yang berasal dari Europe, bahasa Inggrisnya keren gitu kan, dari Italy. Nah, dari Italy itu namanya keju mezu. Nah, makanan ini adalah sejenis cheese atau keju yang layak pada umumnya sebenarnya. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding itu makanan ini untuk proses pembuatannya itu kejunya itu didiemin gitu aja sampai membusuk, sampai di dalamnya itu ditumbuhin belatung-belatung yang kecil-kecil itu, guys. Nah, setelah itu barulah makanan ini bisa dikonsumsi. Tapi makanan ini biasanya dikonsumsi khusus untuk acara-acara khusus gitu aja. Nggak semua acara bisa menyediakan makanan ini. Karena makanan ini untuk di negara Italia itu sekarang udah dilegalkan, tidak diperbolehkan karena tidak bagus untuk kesehatan. Nah, jadi untuk mendapatkan makanan ini biasanya masyarakat Italia itu mendapatkannya dari pasar-pasar gelap yang berada di negara tersebut. Oke, yang selanjutnya itu berasal dari Tiongkok. Kalau Tiongkok udah tau lah seremnya gimana makanannya. Salah satunya itu telur perjaka. Telur perjaka. Namanya unik ya guys. Tapi proses pembuatannya juga sangat-sangat unik menurut gua. Karena telur ini kenapa dinamakan telur perjaka? Biasanya telur ini itu direbus menggunakan air kencing seorang laki-laki yang masih perjaka. Biasanya nih guys, untuk para pedagang telur perjaka ini akan menaruh ember-ember di sudut ruangan sekolah dan akan menyuruh anak-anak laki-laki yang masih di bawah 12 tahun itu untuk kencing di ember-ember tersebut. Setelah penuh ya guys, ember itu akan diambil dan akan dijadikan sebuah bahan dasar dari telur perjaka itu sendiri. Untuk proses pembuatannya cukup lama juga karena setelah direbus dengan benar-benar matang sampai kulitnya itu retak-retak. Setelah itu telur itu akan direndam di air kencing itu sampai orang-orang akan beli. Menurut informasi masyarakat setempat, makanan itu sangat enak karena memiliki daya aroma dan tekstur rasa yang unik. Tapi nggak semua masyarakat menyukai makanan tersebut. Karena masyarakat lokal itu ada juga yang mengira bahwa makanan itu sangat menjijikan, kenapa harus dikonsumsi gitu loh. Aku sendiri juga geli ya guys ketika dengerin makanan kayak gitu ya guys. Telur rebus biasa emang kagak enak, apa dikasih garam. Nah, kalau kagak ada ke Indonesia aja dah, telur asin tuh banyak di Indonesia gitu kan. Oke, yang selanjutnya itu adalah black pudding. Bagi pecinta puding mungkin kalian akan mengira bahwa setelah kalian makan ini kalian akan menemukan sensasi yang creamy gitu kan, sensasi yang lembut, sensasi yang manis yang ada di dalam puding tersebut. Tapi kalian harus berpikir ulang ketika kalian ingin makanan ini. Karena makanan ini itu bahan dasarnya itu adalah daging babi. Daging babi guys, daging babi. Bayangin aja, aku ngeliat orang makan babi aja aku udah merinding, apalagi ngeliat orang makan daging babi. Oke, cara pembuatannya itu biasanya darah babi dicampur dengan lemak babi itu sendiri dan dicampur dengan oatmeal. Setelah dicampur nih, kan udah dicampur. Nah, setelah dicampur itu dimasukin ke dalam usus babi itu sendiri dan proses pembuatannya itu direbus. Setelah direbus baru disajikan dengan cara dipotong yang ketebalan 2-3 cm gitu guys. Lalu ditaruh di piring saji dan siap disajikan. Kalian tertarik atau enggak nih? Kalau aku sih merinding ya guys. Oke, bagi kalian pecinta makanan-makanan ekstrim, aku tantang nih untuk kalian untuk makan salah satu makanan yang aku sebutin tadi, antara balut, pakpak, telur perjaka, terus tadi apa ya, Cesumezu, dan yang terakhir tadi adalah black pudding. Kalian harus coba salah satunya jika kalian benar-benar penyuka atau penikmat makanan-makanan ekstrim. Oke guys, untuk video kali ini sampai di sini aja. Pesan dari aku, makanlah makanan yang layak, makanlah makanan yang memang bagus untuk kesehatan. Karena ada yang bilang dirimu adalah apa yang kamu makan gitu guys. Jadi dirimu adalah apa yang kamu makan. Ketika kamu makan makanan yang bagus, ketika kamu makan makanan yang baik, maka dirimu juga akan seperti itu gitu loh guys. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja. Kalau misalnya ada masukan untuk info Mas Dedi, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan untuk kalian-kalian yang ingin request sesuatu yang ingin aku bahas
bahas di next video aku. Kalian juga boleh komen di kolom komentar di bawah maksud aku. Dan aku mau ucapin terima kasih yang sudah support aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di info Mas Dedi selanjutnya, yang tentunya akan memberikan sebuah informasi dan akan menggalinya secara mendalam. Arigatou gozaimasu, terima kasih.